Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami dari Gospel Light for Indonesia mempersembahkan seri Renungan Harian. Nah saudaraku, renungan harian kita hari ini ayat firman Tuhan terambil dari Markus 9 ayat 37. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Nah, saudaraku, ini adalah perkataan Yesus kepada murid-muridnya ketika berada di Kapernaum. Nah, ternyata di ayat sebelumnya, murid-muridnya itu sedang bertengkar, ya. Bertengkarnya di tengah jalan lagi, ya. Mereka bertengkar mengenai siapa yang terbesar di antara mereka. Nah, kira-kira nih kalau dibayangkan, mereka ribut untuk saling menonjolkan diri, untuk saling memperkatakan bahwa aku ini yang paling utama, aku yang paling penting, ya. Mereka berlomba-lomba untuk menjadi yang ternama, kira-kira seperti itu. Nah, Yesus waktu sudah sampai di rumah gitu ya, ketika tiba, baru ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan, ya. Nah, mereka diam, murid-muridnya ya. Nah, tapi Yesus tahu gitu ya, apa yang mereka pertengkarkan, ya, apa yang mereka perbincangkan, perdebatkan, ya. Nah, sehingga akhirnya Yesus itu berkata, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Ya, dan Yesus mengambil seorang anak kecil. Ya, tiba-tiba mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Yesus kemudian memeluk anak itu dan baru Yesus kemudian berkata kepada mereka apa yang sudah saya sampaikan tadi yang menjadi ayat firman Tuhan hari ini, ya. Yesus berkata, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Nah, kenapa Yesus mengambil seorang anak? Ya, karena anak kecil terutama itu masih murni hatinya, masih polos gitu ya. Mereka mungkin istilahnya nggak peduli gitu ya, mau siapa yang lebih terkemuka, menonjol, belum ada di dalam benak seorang anak kecil. Ya, sehingga Yesus menempatkan anak kecil itu di tengah-tengah murid-muridnya dan berkata bahwa kalau kalian tuh menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Jadi sambutlah ya justru anak kecil yang masih polos, yang masih murni, yang juga tidak tahu apa-apa, kira-kira seperti itu ya. Anak kecil itu juga bisa menggambarkan bahwa mereka belum punya posisi apa-apa, ya. Tapi justru Yesus mengatakan kalau nyambut anak kecil ini, anak ini, ya seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Kemudian Yesus melanjutkan dengan mengatakan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku, ya. Nah, Yesus juga menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa kalau murid-muridnya menyambut Yesus, ya, bukan Yesus yang disambutnya tetapi Dia, yaitu Allah yang mengutus aku, begitu kata Yesus. Waktu kita menyambut Yesus, kita sedang menyambut Allah yang ternama, yang terbesar di atas segala-galanya. Ya, ini mengingatkan juga kepada kita semua bahwa di dalam kekristenan, ya, apa yang disebut pemimpin itu sesungguhnya adalah mereka pemimpin yang melayani. Ya, kepemimpinan yang melayani, bukan kepemimpinan yang seperti bos, ya, suka nyuruh-nyuruh, ya, perintah-perintah, ya, tapi justru dia melayani. Nah, itulah prinsip kepemimpinan di dalam kekristenan, servant leadership, ya, kepemimpinan yang melayani. Karena ya, kalau kita ingin menjadi yang terdahulu, kata Yesus ya, justru hendaklah kita menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan dari semuanya. Yesus justru melihat waktu kita melayani,
ya, menjadi pelayan dari semuanya dengan hati yang murni tulus, tanpa ada pikiran untuk menonjolkan diri, untuk meninggikan diri, untuk membuat diri sendiri ternama. Justru di mata Tuhan ia menjadi yang ternama, ia menjadi yang terdahulu, ya. Nah, biarlah sebagai orang-orang percaya kita menyadari prinsip ini, ya, apalagi jika kita melayani Tuhan, ya, melayani pekerjaan Tuhan. Ini adalah prinsip yang penting, bahwa kita adalah pelayan-pelayan Tuhan. Posisi kita mungkin sebagai pemimpin, tetapi pemimpin yang melayani, bukan pemimpin yang bersikap seperti bos atau yang sewenang-wenang, ya, tapi pemimpin yang melayani seperti Yesus. Kiranya ini meneguhkan dan menguatkan kita semua. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara dan saya. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita semua. Shalom.